pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 4 Sejunjung beserta Bapak Ibu Guru beserta TU SMP 4 Sejunjung. Kami hari ini meminta waktu kepada Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan tugas kami sebagai kepala sekolah dalam rangka penyampaian observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Karena kemarin Bapak Ibu Guru juga telah dilaksanakan observasi sebagai guru di SMP 4 Sejunjung ini. Baiklah, dalam hal ini, dalam penyampaian observasi ini kita akan mempresentasikan yaitu mengenai visi misi sekolah, yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan tugas di PMM yang akan dinilai oleh pengawas. Yang kedua yaitu sebagai arahan atau upaya peningkatan satuan pendidikan serta peningkatan pembelajaran yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu maksud dan tujuan daripada visi misi kita disampaikan ini. Tentu kita harus mengetahui latar belakang dari penyampaian visi misi satuan pendidikan SMP 4 Sejunjung ini. Yang pertama yaitu standar operasional prosedur atau SOP, penyusunan penetapan sosialisasi visi misi tujuan dan strategis. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Yang berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri. Yang berikutnya, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK 05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendidikan dan belanja negara atau APBN. Tentu kita harus paham apa itu visi. Yang disebut dengan visi itu adalah gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, visi kita SMP 4 Sejunjung harus kita menguasai dan paham tentang visi satuan pendidikan kita sendiri. Ya. Dan apa itu pula dimaksud dengan visi, misi? Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi misi, menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program dan aktivitas sekolah. Oleh sebab itu, kita lihat visi misi SMP 4 Sejunjung itulah bagaimana sekolah kita ini ke depannya tergantung kepada visi dan misi kita sendiri. Sekarang kami tanyakan kepada Bapak Ibu Guru, andai satuan pendidikan kita ini tidak ada visinya, bagaimana kira-kira? Mengambang dan tidak terarah, karena tidak ada fokusnya. Luar biasa adalah kalau seandainya visi kita ini mengambang, berarti tidak mengarah, berarti satuan pendidikan kita tidak terarah ke masa depan sebagaimana yang kita tingkatkan tadi adalah pembelajaran yang berkualitas. Dan juga ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau memasukkan daripada visi misi kita ini. Andai
sekolah atau satuan pendidikan kita ini tidak punya visi dan misi. Ada? Bu Salmi? Baiklah, seandainya kita tidak memiliki visi sekolah, berarti sama dengan kita tidak memiliki cita-cita. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Berarti kalau kita tidak punya visi dan misi sekolah kita, berarti kita tidak punya cita-cita. Ibaratkan sebuah kapal yang tidak punya nakoda. Kan begitu kira-kira ya Bapak Ibu ya? Sekolah tidak ada visi tujuannya dan juga misinya, berarti sekolah itu tidak akan berkualitas baik di bidang pendidikan dan juga di bidang siswanya, itu tidak akan terarah. Terus, oleh sebab itu, apa itu visi sekolah? Maka visi sekolah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang secara khusus diharapkan oleh sekolah. Berarti di sini adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan sebuah satuan pendidikan kita itu. Terus, oleh sebab itu perlu atau pentingnya visi misi sekolah ini. Yang pertama yaitu mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan dengan visi misi yang terinspiratif. Warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Itulah pentingnya visi misi sebuah satuan pendidikan. Terus, oleh sebab itu, komponen-komponen yang harus ada dalam visi misi sekolah ini, yang pertama adalah analisis. Kita harus menganalisis, yaitu langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah saat ini. Yang kedua, merumuskan cita-cita. Bagaimana kita merumuskan cita-cita? Yaitu selanjutnya sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Yang ketiga, menyusun. Dengan visi yang jelas, sekolah dapat menyusun misi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Maka visi SMP 4 Sejunjung yaitu berintak, berprestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Berarti di sini kita lihat visi kita sendiri SMP 4 Sejunjung berintak, berprestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Maka indikator dari visi kita tadi berintak. Berintak di sini yaitu mengharapkan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selamat dunia dan akhirat. Karena kita adalah orang Islam, berintak iman. Sesuai dengan kita lihat, berintak ini siswa kita sering adanya tapis, itu juga saling tolong-menolong, sholat berjamaah, dan gotong royong. Itu di sana tergambar berintak. Yang kedua, berprestasi. Yang kedua, berprestasi ini mengharapkan peserta didik memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kita lihat sendiri prestasi yang telah kita ukir di SMP 4 Sejunjung ini, baik nasional maupun kabupaten serta kecamatan, itu alhamdulillah sampai
Sekarang kita malah dapat piala bergilir sesumbar. Itu yang prestasi yang telah diukir, baik di bidang olahraga maupun di bidang yang lainnya. Yang ketiga yaitu berwawasan global. Maksudnya di berwawasan global ini yaitu mengharapkan peserta didik yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, menguasai teknologi dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Di mana kita lihat berwawasan global ini? Sebab SMP 4 Sejunjung itu telah memiliki ruang komputer yang lengkap, yaitu menguasai teknologi bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu peduli lingkungan. Dalam peduli lingkungan ini mengharapkan peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kita lihat peduli lingkungan ini. SMP 4 Sejunjung ini dengan luas 11.300 meter persegi, begitu luasnya. Oleh sebab itu setiap pagi siswa kita mengambil sampah, gotong royong dan lain sebagainya, berarti indahnya lingkungan kita, arti indah dan nyaman. Kemudian lingkungan kita di Satuan Pendidikan SMP 4 Sejunjung. Berikutnya, misi SMP 4 Sejunjung. Berdasarkan visi SMP 4 Sejunjung tadi, berikut adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam misinya. Yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang religius dan toleran. Yang kedua, mengembangkan budaya berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam beraktivitas di sekolah. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif, menarik, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi sesuai bakat serta minat peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan penilaian berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta berwawasan global. Sedangkan yang kelima, yaitu membiasakan peserta didik melakukan praktik baik untuk penguatan karakter pada lingkungan. Inilah misi SMP 4 Sejunjung berdasarkan visi yang telah kita uraikan di atas tadi. Maka tujuan sekolah dalam visi dan misinya tadi SMP 4 Sejunjung yaitu terbentuknya peserta didik dan warga sekolah yang beriman, bertakwa dalam suasana sekolah yang religius dan saling toleran, serta mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan nyata. Yang kedua, terbudayanya peserta didik dan warga sekolah yang senantiasa berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur dalam setiap aktivitas di sekolah. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang memiliki kecakapan dalam berkomunikasi sosial, berjiwa kompetitif, kreatif dan mandiri, serta meningkatkan prestasi akademik atau non-akademik, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Itu tujuan sekolah dari visi misi kita tadi. Keempat, meningkatkan kinerja, prestasi kerja, pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan tambahan di sekolah dengan senantiasa menyesuaikan tuntutan kompetensi dan kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, terbudayanya perilaku hidup bersih dan sehat serta peduli lingkungan kepada segenap warga sekolah. Terakhir, terwujudnya peserta didik yang mempunyai life skill yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu tujuan daripada visi misi di sekolah kita tergambar seluruhnya sesuai dengan apa tadi. Andai sekolah kita itu tidak ada visi misi, maka ibaratkan sebuah kapal yang tidak punya nahkoda. Dari akhir
observasi kita ini, penampilan presentasi kita ini, visi dan misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Dengan rumusan visi dan misi yang jelas, sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara aktif dan efisien.